Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 209 akan menjelaskan tentang koloid. Koloid adalah campuran antara dua zat yang memiliki perbedaan fase dengan partikel terdispersinya atau terlarut tersebar merata di dalam fase pendispersinya atau pelarut. Koloid termasuk dalam campuran metastabil, yaitu campuran ini seolah-olah stabil tetapi dapat memisah dalam waktu tertentu. Pada tabel ini terdapat perbedaan antara larutan koloid dan suspensi. Pada larutan, dispersi molekuler bersifat homogen, ukuran partikel kurang dari 1 nanometer, satu fase stabil tidak dapat disaring, contohnya yaitu larutan gula dalam air. Koloid, dispersi koloid bersifat homogen secara makroskopis tetapi heterogen secara mikroskopis. Ukuran partikel 1-100 nanometer. Dua fase umumnya stabil, tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra. Contohnya yaitu campuran susu dengan air. Sedangkan suspensi, dispersi kasar, bersifat heterogen, ukuran partikel lebih dari 100 nanometer. Dua fase tidak stabil, dapat disaring. Contohnya yaitu campuran tepung terigu dengan air. Jenis koloid. Pada larutan koloid terdapat dua zat. Zat terdispersi yaitu zat yang terlarut di dalam larutan koloid dan zat pendispersi yaitu zat pelarut di dalam larutan koloid. Jenis koloid yaitu ada 5. Aerosol, sol, emulsi, buih, dan gel. Gel merupakan jenis koloid yang terbentuk dari campuran zat padat dan zat cair. Gel terbentuk karena fase terdispersi mampu mengabsorpsi medium pendispersinya. Contoh gel yaitu agar-agar, lem kanji, selai, gelatin, gel sabun, dan gel silika. Berdasarkan sifat elastisnya, gel dibagi menjadi dua yaitu gel elastis dan non-elastis. Kemudian ada aerosol. Aerosol merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa zat padat atau cair dan medium pendispersinya berupa gas. Jika fase terdispersinya padat, maka disebut aerosol padat. Jika fase pendispersinya cair, maka disebut aerosol cair. Contoh koloid jenis aerosol adalah minyak wangi atau parfum, obat nyamuk semprot, dan cat semprot. Sol merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa zat padat, sedangkan medium pendispersinya berupa zat cair atau zat padat. Jika medium pendispersinya zat padat, disebut sol padat. Contoh koloid jenis sol cair adalah tinta, sol belerang, dan sol emas. Contoh sol padat adalah kaca hitam, intan hitam, dan paduan logam. Emulsi. Emulsi merupakan jenis koloid di mana fase dispersinya zat cair dan medium pendispersinya juga zat cair. Lalu apa bedanya dengan larutan? Pada emulsi, kedua zat cair tidak saling melarutkan. Hal itu karena adanya peran zat pengemulsi. Contoh emulsi adalah kasein di dalam susu, kuning telur, santan, dan mayones. Kemudian ada buih. Buih merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa gas, sementara medium pendispersinya berupa zat cair. Jika medium pendispersinya berupa zat padat, maka disebut buih padat. Contoh koloid jenis buih ini adalah sabun, deterjen, karet busa atau buih padat, dan batu apung yaitu buih padat. Pada tabel terdapat jenis-jenis koloid. Fase terdispersi padat, fase pendispersi gas, namanya itu aerosol. Contohnya asap atau smoke, debu di udara. Fase terdispersi padat, fase terdispersi cair yaitu sol. Sol emas, sol belerang, tinta, cat. Fase terdispersi padat, fase pendispersi padat yaitu sol padat. Contohnya gelas berwarna intan hitam. Fase terdispersi cair, fase terdispersi gas yaitu aerosol. Contohnya kabut. Fase terdispersi cair, fase pendispersi cair yaitu emulsi. Contohnya susu, santan, minyak ikan. Fase terdispersi cair, fase pendispersi padat yaitu emulsi padat. Contohnya jelly, mutiara, opal. Fase terdispersi gas, fase pendispersi cair.
yaitu buih. Contohnya buih sabun, krim kocok. Fase terdispersi gas, fase pendispersi padat, yaitu buih padat. Contohnya karet busa dan batu alam. Sifat koloid. Yang pertama ada efek tidal. Efek tidal adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Ketika berkas cahaya diarahkan ke larutan, cahaya tersebut akan diteruskan sehingga kita tidak bisa melihatnya. Hal ini dikarenakan larutan bersifat homogen. Di sisi lain, ketika berkas cahaya diarahkan ke partikel-partikel koloid dan suspensi, berkas cahaya akan dihamburkan sehingga jejaknya dapat terlihat. Contoh efek tidal dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat di bioskop. Kemudian ada gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak, gerak tidak beraturan, atau gerak zigzag partikel koloid. Gerak ini terjadi karena benturan tidak teratur antara partikel koloid terdispersi dan medium pendispersi. Benturan ini mengakibatkan partikel koloid bergetar dengan arah tidak beraturan dan jarak yang pendek. Gerak zigzag akibat benturan dari partikel pendispersi menyebabkan sistem koloid tetap stabil, tetap homogen, dan tidak mengendap. Kemudian ada absorpsi. Absorpsi adalah peristiwa menempelnya muatan di permukaan partikel-partikel koloid. Absorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel-partikel kecil. Kemampuan untuk menarik ini disebabkan adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi. Ketika ada partikel kecil yang menempel ke koloid, partikel itu akan cenderung tidak mudah lepas atau tetap menempel. Kemudian ada koagulasi. Koagulasi merupakan suatu keadaan di mana partikel-partikel koloid membentuk suatu gumpalan yang lebih besar. Penggumpalan ini dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain karena penambahan zat kimia atau enzim tertentu. Kemudian ada elektroforesis. Elektroforesis merupakan suatu proses pengamatan imigrasi atau berpindah partikel-partikel dalam sistem koloid karena pengaruh medan listrik. Koloid pelindung. Koloid pelindung adalah suatu sistem koloid yang ditambahkan pada koloid lain sehingga dihasilkan koloid stabil. Koloid liofil dan liofob. Koloid liofil adalah koloid yang mempunyai gaya tarik-menarik yang cukup besar antara zat terdispersi dengan mediumnya. Koloid liofob adalah koloid yang gaya tarik-menarik antara zat terdispersi dengan mediumnya tidak ada atau sangat lemah. Perbedaan antara koloid liofil dan koloid liofob. Koloid liofil cenderung stabil atau mantap. Koloid liofob kurang stabil. Koloid liofil gerak Brown dan efek tidal kurang jelas, sedangkan koloid liofob sangat jelas. Koloid liofil umumnya dibuat dengan cara dispersi. Koloid liofob umumnya dengan cara kondensasi. Koloid liofil stabil, sedangkan liofob kurang stabil. Koloid liofil kekentalannya tinggi, sedangkan liofob kekentalan rendah. Koloid liofil fase terdispersi mengabsorpsi molekul, sedangkan liofob mengabsorpsi ion. Koloid liofil tidak mudah digumpalkan oleh elektrolit, sedangkan liofob mudah digumpalkan oleh elektrolit. Pembuatan sistem koloid. Terdapat dua metode pembuatan sistem koloid. Larutan menjadi koloid dengan cara kondensasi. Larutan menjadi koloid dengan cara dispersi. Metode kondensasi. Reduksi oksidasi. Pada pembuatan sol belerang dengan reaksi H2S plus SO2 menjadi 2H2SO plus 3S. Dekomposisi. Pada pembuatan sol perak klorida dengan reaksi FeCl3 plus 3H2O menjadi FeOH3 plus 3HCl. Hidrolisis. Pada pembuatan sol besi 3 hidroksida dengan reaksi 2H3AsO3 plus 3H2S menjadi AS2S3 plus 6H2O. Metode dispersi. Mekanik. Mengerus butir kasar menjadi terbentuk partikel dengan ukuran tertentu dan kemudian mencampurkannya dengan media pendispersi sambil dilakukan pengadukan.
pestisida, memecah butir-butir kasar dengan zat pemecah semacam peptid sampai terbentuk suatu partikel koloid dengan ukuran yang sudah ditentukan. Menggunakan busur Bredig. Cara ini biasanya dilakukan untuk pembuatan sol-sol logam dengan membuat logam sebagai elektroda dan kemudian diberi kujutan. Pemurnian koloid. Dialisis. Dialisis adalah suatu proses untuk menghilangkan ion-ion yang dapat mengganggu kestabilan koloid. Pada proses ini, sistem koloid yang berada dalam kantong koloid dimasukkan ke dalam bejana yang berisi air mengalir. Kemudian ultrafiltrasi. Pori kertas dapat diperkecil dengan mencelupkan ke dalam kolodian. Pada penyaringan perlu menggunakan pompa air atau pompa vakum. Penggunaan koloid. Sifat absorpsi dari partikel koloid dapat dimanfaatkan untuk penjernihan air, misalnya air sungai. Penambahan tawas pada air sungai akan membentuk koloid AlOH3 yang akan mengabsorpsi pengotor dalam air sehingga menggumpal dan mengendap, sehingga air akan menjadi jernih. Kemudian ada menghilangkan bau badan. Produk roll-on deodoran menggunakan aluminium stearat sebagai absorben. Jika deodoran digosokkan pada anggota badan, maka stearat akan mengabsorpsi keringat yang menyebabkan bau badan. Penggunaan norit. Norit mengandung arang aktif yang akan menyerap berbagai racun dalam usus. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.